Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang materi wudhu. Sebelum memulai materi, marilah kita membaca bismillah. Semoga kalian diberi kemudahan dalam memahami materi pembelajaran yang akan saya berikan. Yang pertama adalah pengertian wudhu. Wudhu menurut bahasa, wudhu berarti bersih dan indah. Sedangkan menurut syara, wudhu berarti membersihkan anggota tubuh tertentu, baik muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki, dari najis, dan mensucikan diri dari hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah kepada Tuhan. Wudhu adalah suatu syarat untuk sahnya sholat yang dikerjakan sebelum orang mengerjakan sholat. Kata wudhu merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang sudah lazim diucapkan dengan fasih oleh kaum muslim Indonesia. Adapun artinya dalam Kamus Bahasa Indonesia tertulis menyucikan diri sebelum sembahyang dengan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata wudhu ini merupakan turunan dari kata kerja fi'il wudhu ayat du'u yang artinya bersih. Kemudian ketika kata ini menjadi istilah dalam fikih atau hukum Islam, arti kata wudhu adalah perbuatan mengambil wudhu, yaitu menggunakan air suci lagi menyucikan untuk meratakan pada anggota tubuh tertentu. Tidaklah sah apabila seseorang yang meninggalkan salah satu rukun wudhu. Adapun rukun-rukun wudhu itu adalah 1. Niat untuk mengerjakan wudhu. Niat itu letaknya di dalam hati. Adapun niatnya yaitu nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil aswari fardhon lillahi ta'ala, yang artinya aku niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, membasuh seluruh muka, yakni antara tempat tumbuh rambut kepala yang wajah hingga ke bawah janggut, dan secara melintang antara kedua belah daun telinga. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat, membasuh kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Yang keenam yaitu tertib atau berurutan. Dalam arti tertib yaitu mendahulukan anggota wudhu yang seharusnya didahulukan dan mengakhiri yang seharusnya diakhiri. Yang selanjutnya, syarat sah wudhu ada 4. 1. Islam. Orang yang tidak beragama Islam di sini tidak sah melaksanakan wudhu. Yang kedua, tamyiz, yakni dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, tidak berhadas dengan air suci lagi mensucikan atau air mutlak. Selanjutnya, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu, misalnya getah, cat, dan lain sebagainya. Tidak ada najis pada tubuh sehingga merubah salah satu sifat air suci yang mensucikan. Dan adapun beberapa syarat-syarat wudhu diantaranya yaitu 1. Air yang digunakan untuk wudhu harus air yang mutlak atau air suci, air yang halal bukan hasil gosok. Ketiga, air suci
wudhu suci anggota wudhu dari najis. Untuk sahnya wudhu disyaratkan adanya waktu yang cukup untuk wudhu dan sholat. Dalam arti bahwa setelah berwudhu yang bersangkutan masih memungkinkan untuk melaksanakan sholat yang dimaksud pada waktunya yang telah ditentukan. Sedangkan jika waktu sempit, di mana jika berwudhu maka keseluruhan sholatnya atau sebagian sholatnya berada di luar waktu sholat yang telah ditentukan, sementara jika ia tayamum maka keseluruhan sholatnya masih bisa ia laksanakan. Maka dalam hal ini wajib tayamum. Maka apabila ia berwudhu maka batallah wudhunya. Melaksanakan wudhu sendiri tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Diwajibkan adanya urutan di antara anggota-anggota wudhu. Wajib bersifat segera, artinya tidak ada tenggang waktu yang panjang dalam membasuh anggota wudhu yang satu dengan yang lain sebelum kering, kecuali air kering karena terkena sinar matahari ataupun panas badan. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan wudhu. 1. Keluarnya sesuatu lewat 2 lubang. Yang dimaksud adalah kubul dubur. Hal yang keluar itu bisa dalam bentuk apa saja seperti air kencing, kotoran, ataupun gas. Yang kedua, tidur bukan dalam posisi tamakun. Yang ketiga, hilang akal atau akal yang tertutup. Hilangnya akal tersebut bisa karena gila, mabuk, dan semacamnya. Sedangkan tertutupnya akal dapat disebabkan oleh tidur atau pingsan. Seseorang yang hilang akal karena hal-hal tersebut, maka wudhunya batal dan harus mengulanginya lagi. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Pertama, menurut mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Ahmad, dan Ishaq, menyentuh kemaluan tersebut termasuk hal yang membatalkan wudhu. Kedua mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Sedangkan pendapat ketiga mengambil jalan tengah dari dua pendapat sebelumnya, yakni menyatakan bahwa menyentuh kemaluan dapat membatalkan wudhu jika dilakukan dengan syahwat. Selanjutnya, yang kelima, menyentuh kulit lain jenis yang bukan mahram. Imam Syafi'i berpendapat bahwa menyentuh lawan jenis baik dengan syahwat atau tidak dapat membatalkan wudhu. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, menyentuh lawan jenis dengan tanpa syahwat atau tidak membatalkan wudhu sama sekali. Menengahi kedua pendapat tersebut berdasarkan pendapat 7 ahli fikih yang disebutkan Ibnu Taimiyah, menyentuh lawan jenis tanpa syahwat tidak membatalkan wudhu, sedangkan jika menyentuhnya dengan syahwat maka wudhu menjadi batal. Ya, sekian materi dari saya. Semoga kita diberi kesehatan karena kita mengalami